Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan azab seorang guru sombong yang tega menendang anak pemulung. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang asri di wilayah Kebumen, berdirilah sebuah sekolah dasar negeri. Sekolah itu berdiri tepat di pinggir jalan desa, dikelilingi pepohonan dan sawah yang menghijau. Dari pagi sampai siang, tawa anak-anak selalu terdengar dari balik pagar sekolah, menjadi musik alami yang menemani kehidupan warga sekitar. Sekolah ini menjadi kebanggaan desa. Tak hanya karena bangunannya yang paling besar, tapi juga karena memiliki seorang guru senior yang disegani, bernama Pak Harto. Lelaki berusia sekitar 55 tahun itu dikenal disiplin, keras, dan selalu tampil rapi. Sepatunya mengilap, bajunya selalu disetrika rapi, dan suaranya sering menggema ke seluruh sekolah saat menegur murid yang tidak tertib. Namun, ada satu hal yang membuat sebagian warga desa merasa tak nyaman. Pak Harto punya pandangan sinis terhadap orang miskin. Ia sering menyindir anak-anak yang datang dengan seragam lusuh atau bekal seadanya. Menurutnya, kemiskinan adalah bentuk dari kemalasan, bukan nasib. Sementara di sisi lain desa, hidup seorang anak bernama Rayyan. Umurnya 11 tahun. Tubuhnya kecil dan kurus, tapi matanya menyimpan semangat yang besar. Setiap hari selepas sekolah, Rayyan akan berjalan menyusuri gang demi gang, membantu ibunya memungut kardus dan botol plastik dari tempat sampah warga. Ibunya, Bu Salmah, adalah seorang janda. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, ia banting tulang menjadi pemulung untuk menyekolahkan Rayyan. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di ujung desa. Meski hidup dalam keterbatasan, Rayyan tumbuh sebagai anak yang sopan, rajin, dan tidak pernah mengeluh. Hari itu, desa sedang ramai. Sekolah tempat Pak Harto mengajar baru saja menggelar acara perpisahan murid kelas 6. Kardus-kardus bekas konsumsi dan botol minuman plastik menumpuk di depan gerbang sekolah. Seorang warga memberitahu Bu Salmah bahwa sisa-sisa acara itu belum dibereskan. Mendengar itu, Bu Salmah mengajak Rayyan untuk mengambil kardusnya sore nanti, saat sekolah sudah sepi. Rayyan mengangguk semangat. Baginya, setiap kardus adalah harapan. Harapan untuk bisa beli buku, membayar seragam sekolah, atau sekadar menambah uang jajan. Saat matahari mulai condong ke barat, Rayyan mengenakan sandal jepit dan membawa karung kosong. Ia berjalan pelan menuju sekolah, tak menyangka bahwa langkahnya hari itu akan mengubah jalan hidup seseorang untuk selamanya. Sore itu, sinar matahari menembus sela-sela ranting pohon terembesi di depan sekolah. Daun-daun berguguran ditiup angin pelan. Suasana sekolah tampak lengang. Anak-anak sudah pulang. Guru-guru sebagian besar telah kembali ke rumah, kecuali satu orang yang masih berada di dalam ruang guru. Pak Harto. Rayyan tiba di depan gerbang sekolah sambil memanggul karung putih lusuh di pundaknya. Ia menatap tumpukan kardus dan botol plastik bekas acara perpisahan. Sebagian kardus sudah basah karena embun semalam, tapi masih bisa dijual. Ia mulai mengikat satu persatu, menyusunnya dengan rapi agar mudah dibawa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah dalam. Pintu ruang guru terbuka. Pak Harto keluar sambil membawa map coklat di tangannya. Ia mengunci pintu, lalu berbalik menuju gerbang. Matanya menangkap sosok kecil yang sedang jongkok memungut kardus. Pak Harto menghentikan langkah. Dahi dan bibirnya mengernyit bersamaan. Ia tak mengenali Rayyan, dan tanpa berpikir panjang ia segera melangkah cepat ke arah anak itu. "Hei! Kamu ngapain di sini?" bentaknya lantang. Rayyan yang sedang mengangkat kardus terkejut. Ia berdiri gugup sambil memegangi karungnya. "Saya cuma ambil kardus, Pak. Ini sisa acara tadi." Pak Harto tak membiarkan Rayyan menyelesaikan kalimat. Wajahnya memerah. Baginya, kehadiran bocah dekil di depan gerbang sekolah adalah noda pada citra sekolah yang ia jaga selama puluhan tahun. Ia tak mau mendengar alasan. "Kamu pikir ini tempat sampah? Pergi sana, dasar anak jalanan."
Jangan bikin sekolah ini terlihat kumuh. Dengan kasar, Pak Harto menendang kardus yang berada di depan Rayyan. Kakinya menyapu keras, hingga kardus beterbangan dan mengenai dada Rayyan yang masih berdiri kaku. Satu kardus yang terlipat mengenai wajahnya. Rayyan terdiam. Matanya memerah menahan air mata. Ia tak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tangannya mengepal, tapi bibirnya tetap tertutup rapat. Ia memungut lagi kardus-kardus yang berserakan. Sementara Pak Harto mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Ayo, pergi sana sebelum saya panggil satpam," geram Pak Harto. Dari balik pagar, tak jauh dari sana, seorang guru muda bernama Burina menyaksikan kejadian itu. Ia baru saja selesai mencetak dokumen di ruang tu. Tangan kanannya menggenggam ponsel, merekam tanpa suara. Matanya menyipit, hatinya bergolak antara marah dan iba. Rayyan tak membalas. Ia hanya menunduk dan menyeret karungnya yang kini terisi separuh. Dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh. Namun, di dalam dadanya, ada luka yang tak terlihat. Luka yang tertanam dalam diam dan diamati oleh lensa yang kelak akan mengubah arah cerita. Malam itu, langit desa diselimuti mendung tipis. Angin membawa bau tanah yang lembab. Pertanda hujan mungkin akan turun sebentar lagi. Di gubuk kecil di ujung desa, Rayyan duduk di tikar bersama ibunya. Karung berisi kardus dan botol plastik diletakkan di sudut ruangan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Bu Salmah mengelus kepala anaknya dengan lembut. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari Rayyan malam ini. Anak itu lebih diam dari biasanya. Tapi Rayyan tak menceritakan apapun. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tadi banyak kardus bagus, Bu." Di tempat lain, tepatnya di rumah kontrakan Burina yang tidak jauh dari sekolah, layar ponselnya terus menyala. Ia memutar ulang rekaman yang diambilnya sore tadi. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Pak Harto yang memarahi dan menendang kardus, bahkan mengenai anak kecil yang tak lain adalah Rayyan. Burina duduk termenung. Tangannya bergetar. Ia tahu ini bukan hanya soal etika guru, tapi soal hati nurani. Ia sendiri berasal dari keluarga sederhana. Ia tahu betul bagaimana kerasnya hidup anak-anak pemulung. Tapi ia juga tahu, menyebarkan video itu berarti menantang figur besar di sekolah. Pak Harto, guru senior yang dihormati banyak orang, meski tak semua menyukai caranya. Setelah semalaman berpikir, pagi harinya Burina mengambil keputusan. Ia membuka akun media sosial pribadinya dan mengunggah video itu dengan narasi singkat. Anak kecil hanya ingin mengambil kardus bekas, tapi dibalas dengan tendangan dan hinaan. Di mana hati nurani kita? Tak butuh waktu lama. Video itu menyebar cepat. Grup-grup WhatsApp warga desa mulai membicarakannya. Beberapa akun publik lokal ikut mirepost. Komentar mulai membanjiri unggahan Burina. Sebagian besar mengecam tindakan Pak Harto. Ada yang menyebutnya tak pantas jadi guru. Ada pula yang mengungkit cerita-cerita lama tentang sikap keras dan merendahkannya pada murid miskin. Pagi di sekolah pun tak berjalan seperti biasanya. Para guru terlihat tegang. Beberapa murid membicarakan video itu sambil berbisik-bisik. Pak Harto datang dengan wajah kesal, tak menyadari bahwa gelombang besar sedang mendekat padanya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah saat seorang staf tata usaha datang membawa kabar bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten akan berkunjung siang itu. Katanya, ada laporan penting yang harus segera dibahas terkait salah satu guru. Pak Harto berdiri kaku. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Ia menatap layar ponselnya. Notifikasi pesan dan telepon masuk berdatangan. Lalu, matanya tertumbuk pada satu video yang sudah ditonton ribuan orang. Wajahnya pucat. Video itu adalah dirinya sendiri. Hari itu, langit siang di Kebumen terasa berat. Udara terasa gerah meski mendung menggantung di atas kepala. Di dalam ruang guru, Pak Harto duduk gelisah. Ia memutar ponselnya berulang-ulang, membuka komentar demi komentar yang memenuhi unggahan video dirinya. Kata-kata tajam menusuk harga dirinya yang selama ini ia banggakan. Di luar, suasana sekolah mendadak berubah. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan,
menunggu di depan pagar sekolah dengan kamera dan mikrofon. Warga pun mulai berdatangan, penasaran dengan kabar yang menyebar luas sejak pagi. Pak Kepala Sekolah, Pak Ramli, memanggil Pak Harto masuk ruangannya. Wajahnya tegang. Ia menunjukkan surat dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa Pak Harto akan diperiksa secara langsung hari itu juga atas dugaan pelanggaran etika dan kekerasan terhadap anak. Pak Harto, ini serius. Mereka bahkan menyertakan rekaman videonya sebagai bukti. Ucap Pak Ramli dengan nada pelan, berusaha menjaga ketenangan. Pak Harto hanya menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Ia ingin membantah, tapi video itu tak bisa disangkal. Ia ingin menyalahkan Ryan, tapi semua orang bisa melihat bahwa anak itu hanya mengambil kardus bekas, bukan mencuri. Tidak ada pembenaran. Tak lama kemudian, mobil dinas berhenti di halaman sekolah. Seorang pejabat dari Dinas Pendidikan turun, diikuti staf dan 2 orang pengawas. Mereka langsung menuju ruang kepala sekolah, meminta klarifikasi secara tertutup. Di luar ruangan, guru-guru menunduk. Tak ada yang berani membela. Bahkan, beberapa di antaranya mengangguk pelan ketika pejabat itu memutar ulang video di hadapan semua yang hadir. Setelah percakapan panjang dan dokumen diperiksa, keputusan sementara diambil di tempat. Pak Harto dinonaktifkan sementara dari tugas mengajar, sambil menunggu proses pemberhentian tetap secara administratif. Pak Harto keluar dari ruang kepala sekolah dengan wajah yang tak lagi garang. Sorot matanya kosong. Di luar pagar, beberapa warga mencibir. Kamera merekam tiap langkahnya. Harga dirinya hancur di depan publik yang dulu menghormatinya. Malamnya, di rumah besar milik mertuanya, istrinya menatapnya tanpa bicara. Lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Kamu bikin malu keluarga. Besok, kamu keluar dari rumah ini." Pak Harto diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada jabatan, tidak ada hormat, tidak ada rumah. Ia berjalan keluar rumah, membawa 1 koper dan sebuah payung. Hujan turun pelan. Jalanan desa yang dulu ia lewati dengan bangga kini terasa asing. Setiap langkahnya berat. Tapi ia belum tahu bahwa kehancuran ini baru permulaan dari semua yang akan datang. Hari demi hari berlalu. Nama Pak Harto semakin jarang disebut, kecuali sebagai bahan omongan di warung kopi atau bisik-bisik ibu-ibu di pos ronda. Surat pemberhentian resmi akhirnya turun dari Dinas Pendidikan. Ia tak lagi memiliki status sebagai guru. Semua tunjangan dan hak pensiun ditangguhkan. Ia pun benar-benar kehilangan segalanya. Istrinya menolak menemuinya. Anak-anak tirinya tak pernah mengangkat teleponnya. Rumah mertuanya, yang dulu menjadi tempat tinggalnya, kini menutup pintu rapat-rapat. Ia menjadi tamu tak diundang di dunia yang dulu ia anggap miliknya. Pak Harto mencoba bertahan. Ia menyewa kamar sempit di sebuah losmen murah di kota kecil sebelah. Hari-harinya ia isi dengan diam, makan seadanya dari sisa tabungan yang semakin menipis. Ia tak berani kembali ke desa. Ia tahu, semua orang sudah melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, saat uang benar-benar habis, ia mulai menelusuri jalanan kota, mencari pekerjaan. Ia mengunjungi toko-toko, menawarkan jasa, bahkan sempat mencoba melamar sebagai penjaga gudang. Namun di setiap tempat, wajahnya dikenali. Tak ada yang mau menerima. Terlalu banyak yang sudah melihat videonya. Hari itu, ia duduk di trotoar depan stasiun kecil. Langit cerah, tapi hatinya gelap. Perutnya lapar, tapi warung-warung terasa terlalu jauh dari jangkauan. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi nyatanya, ia benar-benar telah jatuh. Jatuh ke titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan berlalu. Tubuh Pak Harto mulai kurus. Bajunya kusut. Rambutnya tak lagi tersisir. Ia hidup dari belas kasihan orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Tidur di bawah kolong jembatan, atau di emperan toko yang sudah tutup. Kadang, ia bangun di pagi hari hanya untuk berjalan tanpa arah. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang memanggil, "Pak Guru," lagi. Kini, ia hanyalah lelaki tua yang duduk diam di pinggir jalan. Orang-orang hanya melirik sekilas,
lalu melanjutkan langkah mereka. Pada suatu pagi yang dingin, Pak Harto duduk bersandar di dinding terminal. Ia menatap langit dengan mata sayu. Di tangannya, ada sepotong roti yang ia temukan di tempat sampah. Ia memakannya pelan, seolah ingin menunda kenyataan bahwa itulah satu-satunya makanan yang ia punya hari itu. Ia memejamkan mata. Suara tawa anak-anak di masa lalu bergema dalam ingatannya. Tapi semua itu terasa seperti suara dari dunia yang berbeda. Dunia yang telah ia buang sendiri, karena kesombongan dan amarahnya. Dan kini, ia benar-benar sendirian. Pagi itu, langit kebumen cerah setelah semalaman diguyur hujan. Jalan-jalan kota masih basah, tapi udara terasa segar. Di sebuah taman kecil dekat terminal kota, seorang remaja berjalan pelan sambil membawa kantong plastik berisi roti dan air mineral. Tubuhnya tinggi kurus, mengenakan jaket lusuh, namun wajahnya bersinar dengan senyum yang tulus. Ia adalah Rayyan. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian di gerbang sekolah itu. Sejak video dirinya tersebar, banyak hal berubah dalam hidup Rayyan. Seorang dermawan yang melihat video itu merasa tersentuh dan memutuskan untuk membantu biaya hidup dan pendidikan Rayyan. Kini, ia duduk di bangku kelas 2 SMP. Waktu senggangnya ia gunakan untuk membantu di rumah singgah anak-anak pemulung yang dikelola oleh yayasan sosial. Pagi itu, seperti biasa, Rayyan membagikan roti dan air kepada para tunawisma yang ada di sekitar taman. Ia tidak pernah memandang rendah mereka. Baginya, setiap orang punya cerita. Setiap wajah menyimpan luka yang tak bisa ditebak dari penampilan luar. Saat ia hendak menyodorkan sebungkus roti ke seorang lelaki tua yang duduk bersandar di dinding, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Wajah itu, meski lebih kurus, lebih tua, dan tak lagi gagah, ia mengenali garis-garisnya. Itu Pak Harto. Lelaki itu tak langsung menoleh. Ia memegang roti itu dengan tangan gemetar. Saat ia mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Rayyan. Beberapa detik mereka hanya saling pandang. Pak Harto menelan ludah. Bibirnya bergetar, lalu perlahan terucap, "Kamu, Rayyan." Rayyan mengangguk pelan. Ia tak berkata apa-apa. Tak ada amarah di wajahnya. Hanya tatapan yang dalam, yang sulit dimengerti, bahkan oleh Pak Harto sendiri. Lelaki tua itu menunduk, lalu mulai menangis. Bukan karena lapar, bukan karena dingin, tapi karena pertemuan ini seperti cermin yang memperlihatkan padanya seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan. "Aku minta maaf," bisiknya lirih, seolah takut suaranya akan pecah oleh tangis. Rayyan tak menjawab. Ia hanya duduk di samping lelaki tua itu. Memberinya waktu. Memberinya ruang untuk menumpahkan air mata yang mungkin sudah lama tertahan. Di tangannya, ia buka kantong plastik berisi 2 bungkus roti. Satu untuk lelaki itu. Satu lagi, ia buka perlahan dan makan bersama-sama, dalam diam yang penuh makna. Di sekitar mereka, kota terus bergerak. Orang-orang berjalan melewati, tak menyadari bahwa di sudut taman itu, sedang terjadi pertemuan yang tak semua orang diberi kesempatan untuk mengalaminya. Pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Antara kesombongan dan pengampunan. Antara guru dan murid, yang kini duduk sejajar, tanpa gelar, tanpa pangkat, hanya sebagai 2 manusia. Hari-hari berikutnya, Rayyan kembali beberapa kali ke taman itu. Ia tak pernah membahas kejadian di masa lalu, tak juga membuka luka lama. Ia hanya datang membawa makanan, minuman hangat, dan kadang duduk diam menemani Pak Harto. Lelaki tua itu, yang dulu dikenal dengan suara lantangnya di ruang guru, kini lebih banyak diam, berbicara dengan lirih, seperti seseorang yang baru belajar merangkai kalimat dari sisa-sisa harga diri. Orang-orang di taman mulai mengenal Rayyan. Mereka menyapanya ramah, menyebutnya anak baik, atau adik penyabar. Tapi tak ada yang tahu bahwa bocah itu adalah bagian dari cerita kelam lelaki tua yang kini tertatih menata ulang hidupnya dari bawah. Bahkan Pak Harto pun belum berani menanyakan apapun. Ia hanya bisa mengamati. Suatu sore, setelah menerima selembar uang receh dari seorang pejalan kaki, Pak Harto duduk di dekat tiang lampu taman. Ia melihat tangannya sendiri,
gemetar, kotor, dan dipenuhi guratan waktu. Dulu tangan itu pernah menunjuk murid-murid, menulis rumus, bahkan menampar meja saat marah. Kini tangan itu hanya bisa menengadah, menunggu belas kasihan. Rasa malu itu masih ada. Ia sering menunduk setiap kali orang lewat. Tapi ada satu perasaan baru yang tak pernah ia kenal selama hidupnya. Perasaan bahwa dirinya tak lagi lebih tinggi dari siapapun. Malam itu, Ryan datang lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di sebelah Pak Harto sambil membuka kotak kecil berisi bubur hangat. Ia menyodorkannya perlahan. Tapi sebelum tangan lelaki tua itu menyentuh kotak, Ryan bicara pelan. "Pak Harto," ujarnya tenang. "Bapak masih bisa bangkit. Mungkin bukan sebagai guru, tapi sebagai manusia yang lebih baik dari sebelumnya." Pak Harto menatapnya. Mata tuanya mulai berkaca-kaca. "Aku sudah kehilangan semuanya. Yan, gelar, rumah, keluarga, semua hilang. Aku bahkan tak pantas menerima ini." Ryan tersenyum tipis. "Yang Bapak butuhkan sekarang bukan gelar atau kehormatan. Cukup keberanian untuk memaafkan diri sendiri." Pak Harto menunduk. Kata-kata itu menampar lebih dalam dari semua hinaan yang pernah ia terima. Ia tahu Ryan tak berkata untuk menghakimi, tapi untuk mengangkat. Itu justru yang membuat dadanya sesak. "Kenapa kamu masih mau datang?" tanya Pak Harto, suara bergetar. "Setelah semua yang aku lakukan, aku pernah menendangmu." Ryan menarik napas panjang. "Saya pernah belajar bahwa kebencian cuma akan bikin hidup jadi lebih berat. Kalau Allah masih kasih saya kesempatan untuk memaafkan, kenapa saya harus menolaknya?" Mata Pak Harto basah. Ia menahan tangis. Tapi dadanya naik turun hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar disentuh oleh kebaikan yang tak ia pahami. Kebaikan yang tidak lahir dari teori pendidikan, tapi dari hati yang pernah dilukai, dan memilih untuk tidak membalas. Malam itu, mereka makan bubur bersama di bawah sinar lampu taman yang temaram. Tak banyak kata, tapi di dalam hati Pak Harto, sesuatu mulai tumbuh. Rasa ingin hidup kembali, bukan sebagai guru hebat, tapi sebagai manusia yang belajar rendah hati. Pagi itu, hujan turun tipis di kota kecil Kebumen. Jalan-jalan basah berkilau disinari mentari yang mulai muncul dari balik awan. Di taman yang sama, Pak Harto berdiri dengan pakaian yang sedikit lebih rapi. Rambutnya masih beruban dan tubuhnya tetap kurus, tapi di wajahnya ada sorot berbeda. Bukan lagi sorot orang yang kalah, melainkan seseorang yang mulai berdamai dengan hidup. Ia membersihkan bangku-bangku taman sambil menyapa satu dua tunawisma yang datang. Beberapa anak muda dari yayasan sosial tempat Ryan membantu kini mengenalnya sebagai Pak Harto, relawan tua yang ramah. Sore harinya, Ryan datang membawa 2 termos teh hangat dan beberapa bungkus nasi. Ia meletakkannya di meja kecil dari kardus yang ditata rapi di sudut taman. Mereka membagikannya bersama. Tak ada pamrih, tak ada kamera. Hanya tangan-tangan yang memberi, dan tangan-tangan lain yang menerima. Seorang pria muda dari yayasan sosial mendekati Pak Harto. Ia menawarkan pekerjaan sederhana, mengajar baca tulis bagi anak-anak jalanan yang mereka asuh. Pekerjaan itu tak bergaji besar, hanya sekadar uang transport dan makan. Tapi mata Pak Harto berbinar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia kembali memegang spidol. Ia menulis di papan kecil dari triplek yang dipasang di dinding rumah singgah. Di hadapannya, duduk 5 anak kecil dengan mata penasaran. Mereka tak peduli siapa dia dulunya. Yang mereka tahu, lelaki tua itu sedang mengajari mereka huruf dan angka. Pak Harto tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengampunan. Ia tahu, hidup tak memberinya kemewahan kedua, tapi Allah memberinya kesempatan untuk memulai dari hati yang lebih jujur. Di sudut ruangan, Ryan memperhatikan diam-diam. Ia melihat Pak Harto mengangkat tangan, memberi isyarat pada seorang anak yang salah membaca huruf. Tapi kali ini tak ada bentakan. Hanya petunjuk sabar dan tawa kecil ketika si anak mengulang dengan benar. Ketika pelajaran selesai, Pak Harto duduk di kursi kayu tua. Ryan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Hujan tipis masih turun di luar,
membasahi genting rumah singgah. "Makasih, Yan," kata Pak Harto lirih. Ryan menoleh, tersenyum hangat. "Sama-sama, Pak. Hidup ini memang keras, tapi Allah Maha Lembut." Pak Harto mengangguk. Di matanya ada tetes air, tapi bukan lagi air mata penyesalan, melainkan syukur. Karena dari semua murid yang pernah ia ajar, tak ada yang lebih besar pelajarannya daripada Ryan. Langit di luar mulai cerah, seolah ikut membuka diri, sebagaimana hati manusia yang akhirnya rela ditundukkan untuk menjadi lebih baik. Hikmah cerita. Setiap manusia bisa tergelincir oleh kesombongan dan amarah. Namun, Allah selalu membuka jalan bagi hambanya yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Cerita ini menjadi pengingat bahwa siapapun yang merendahkan orang lain karena status atau kemiskinan, bisa saja diuji hingga ia sendiri berada di titik terendah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat Luqman 18. Catatan. Cerita ini adalah fiktif belaka, disusun sedemikian rupa agar terasa nyata dengan tujuan memberikan pelajaran hidup dan hikmah bagi kita semua. Bila ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, jangan lupa komentar, like, dan subscribe untuk mendukung lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.